Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni acara inti kita pada pagi hari ini yaitu uraian Al-Quran, gramatikal Al-Quran secara metode Al-Asani. Untuk itu kita sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang ada di Zoom dan Bu Nurmalis. Alhamdulillah Ustadz, pada pagi hari ini Ustadz akan didampingi oleh Ibu Yulianti menguraikan Suaranya Ustadz. surat Ali Imran ayat 45. Bu Yulianti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurmalis. Siap ya Bu Yulianti untuk menemani Ustadz menguraikan ayat Insya Allah. 45 surat Ali Imran. Ya. Ya, baik Ya, Pak insya Allah. Ustadz. Untuk itu saya persilakan Pak Ustadz untuk membukanya. Syukran Bu Nurmalis. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang mencintai Al-Quran, tidak semua orang yang ingin membahas Al-Quran, dan Bapak Ibu semuanya Allah berikan rasa itu, rasa bahagia dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah kita termasuk orang-orang pilihan oleh Allah, karena memang orang-orang yang terpilih lah yang akan diberikan oleh Allah. Tidak semua orang. Dan kita bersyukur itu, kita punya itu. Dan tugas kita mempertahankan rasa mencintai Al-Quran itu. Karena orang kalau seorang Muslim, seorang mukmin, kalau tidak senang dengan Al-Quran, ada apa? Pasti ada pertanyaan kita. Harusnya setiap Muslim mencintai, karena itu SOP hidup kita. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, suri teladan kita, role model kita, suatu nasan bagi kita semuanya. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang pendakwah, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Kita meniru beliau. Dan alhamdulillah nanti semoga di Yaumul Hisab kita berjumpa dengan beliau, sang idola kita. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-45. 45 yang saya didampingi oleh Bu Yulianti. Saya sapa dulu Bu Yulianti. Assalamualaikum Bu Yulianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Siap sekali Bu. Bu Yulianti di mana posisinya? Saya di Cibubur, Buya. Oh, Cibubur dekat kali Mas Sentul ya. Iya, dekat. Oh, dekat sekali. Oh ya, udah pernah ke Sentul dulu ya. Udah berapa lama Ibu Yulianti masuk di Al-Asani? Saya masuknya itu akhir Juli, tanggal 22 Juli 2022. 22 Juli ya. Juli. Pas kali hari ulang tahun saya, 22 Juli ya. Alhamdulillah. Sekarang udah lancar ya. Sebelumnya pernah belajar? Belum pernah sama sekali, Bu ya. Oh, di sini aja ya. Terus kegiatan sehari-hari Bu Yulianti sekarang pegawai atau apa?
Saya belakangan ini sudah ibu rumah tangga biasa, Bu ya. Sudah di rumah saja. Terus sebelumnya? Sebelumnya saya pernah bekerja di apotik. Saya dari farmasi. Jadi karena ikut suami pindah-pindah ya akhirnya jadi ibu rumah tangga, Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Berumah tangga yang baik ya. Udah siap Bu Yulianti nomor saya ini? Insya Allah, Bu ya. Silakan Bu Yulianti, waktu tepat dipersilakan seluas-luasnya. Silakan. Terima kasih Buya, terima kasih Bu Nurmalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membukakan jalan sehingga saya bisa menjadi bahagian dari keluarga besar Al-Hasani. Terima kasih saya yang tak terhingga kepada yang saya hormati Ustadz Hasrizal Al-Hasani sebagai penyusun metode Al-Hasani yang dengan sangat sabar membagikan ilmu beliau kepada kita semua. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Aini dan Ibu Pepe yang selalu memberikan support dan bimbingannya. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kajian subuh hari ini, semoga kita selalu istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Terakhir kepada sahabat SMA saya, Ibu Milda Santi. Terima kasih banyak karena beliaulah yang telah mengajak saya bergabung di dalam grup ini sehingga saya bisa memperdalam pengetahuan saya tentang Al-Quran. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Qadar yang telah memberikan kursus kilat kepada saya dari kemarin hingga subuh tadi. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mencoba menguraikan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 45 yang akan diuraikan secara metode Al-Hasani. Sebelumnya akan saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam. Al-Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya ayat ini akan saya penggal menjadi 23 bagian di dalam 4 paragraf. Paragraf pertama itu berisi 3 penggalan. Penggalan pertama, id, merupakan huruf bermakna yang berarti ketika. Penggalan kedua, qolati, dibacanya qolats. Pada halaman 34 dalam buku materi metode Al-Hasani dijelaskan pertemuan 2 huruf berbaris sukun jika digabungkan maka huruf bertanda sukun pertama akan berubah menjadi kasroh. Jadi dalam hal ini ta sukun akan berubah menjadi ti. Olats bentuknya KKL
pelakunya dia, akar katanya kola, berasal dari kowala. Jadi di sini ada kaidah sia yang kedua, sesuai yang terdapat di dalam buku materi Al-Hasani di halaman 27 yang berbunyi, di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di dalam Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya berkata. Jadi qalat artinya dia telah berkata. Penggalan ketiga, al-malaikatu. Bentuknya kata benda jamak irregular. Ciri kata bendanya adanya alif lam di awal dan ta marbutoh di akhir. Akar katanya malaka. Bentuk jamaknya malaikah. Ada di dalam Mahmud Yunus halaman 429 yang berarti malaikat. Kemudian harokat dogma di belakang atau di akhir itu menunjukkan subjek. Jadi paragraf pertama itu artinya ketika malaikat-malaikat telah berkata. Selanjutnya paragraf kedua terdiri dari 10 penggalan. Penggalan keempat, ya huruf bermakna. Kemudian Maryamu, kata benda nama. Inna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Allah. Penggalan ke-8, yubashiru, bentuknya KKSAD. Cirinya ada yu di awal dan harokat dogma di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya basyaro, pola, fa'ala. Jadi kata yang dicari di sini adalah basyaro. Ada di Mahmud Yunus halaman 65, artinya menyampaikan kabar gembira. Jadi yubashiru artinya dia akan menyampaikan kabar gembira. Penggalan ke-9, ki, itu kata ganti yang artinya engkau. Penggalan ke-10, bi, huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-11, kalimatin, bentuk kata benda, ciri kata bendanya adanya huruf jar bi di depan dan tamar butoh di akhir. Akar katanya kalama. Kata bendanya kalimatu. Ada di Mahmud Yunus halaman 381 yang artinya kalimat. Penggalan ke-12 min merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-13 hu, kata ganti yang artinya nya. Jadi paragraf kedua ini artinya, wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menyampaikan kabar gembira kepada engkau dengan kalimat darinya. Paragraf ketiga terdiri dari 2 penggalan. Penggalan 14, ismuhu, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari ismun dan hu. Ismun, akar katanya sama yang berasal dari samawa. Kata bendanya ismun. Ada di halaman 180 Mahmud Yunus yang artinya nama. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Ada di dalam buku materi halaman 33. Kemudian hu, kata ganti yang artinya nya. Jadi ismuhu artinya namanya.
Penggalan ke-15, Al-Masihu Isa bin Maryam. Bentuk kata benda majemuk nama orang. Ciri kata bendanya adanya alif lam di awal. Terdiri dari Al-Masihu. Akar katanya masaha, ada di dalam Mahmud Yunus halaman 419 yang artinya gelar Nabi Isa. Kemudian Isa artinya Isa. Yang ketiga Ibnun. Ibnun akar katanya banaya, ada di halaman 32 Mahmud Yunus yang berarti anak laki-laki. Kemudian yang terakhir Maryam, artinya Maryam. Jadi paragraf ketiga artinya namanya Isa Al-Masih, anak laki-laki Maryam. Paragraf keempat terdiri dari 8 penggalan. Penggalan ke-16, wajihan. Bentuknya kata benda pelaku aktif. Ciri kata benda adanya tanwin di akhir. Ciri pelaku aktifnya pada huruf waji. Harokat huruf kedua dari akar katanya kasroh. Akar kata wajuha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di dalam Mahmud Yunus halaman 493 yang berarti yang mulia. Pola fa'ilun ada di dalam buku materi halaman 33. Penggalan ke-17 fi huruf jar, artinya di dalam. Kemudian penggalan ke-18 dunya, bentuk kata benda. Ciri kata benda adanya huruf jar fi di depan, kemudian adanya alif lam di awal. Akar katanya dana, berasal dari danawa. Ada di halaman 130 Mahmud Yunus, dunia yang artinya dunia. Penggalan 19, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-20, al-akhirati. Bentuknya kata benda, ciri kata benda adanya alif lam di awal dan tamarbutoh di akhir. Akar kata akhoro. Kata bendanya akhiratun. Ada di Mahmud Yunus halaman 36 yang artinya akhirat. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di dalam buku materi halaman 33. Penggalan ke-21 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-22 min, huruf jar artinya dari. Penggalan ke-23 al-muqarrabina. Bentuknya kata kerja pelaku pasif jamak. Ciri kata bendanya adanya huruf jar min di depan, kemudian adanya alif lam dan huruf mu di awal. Kemudian ciri pasifnya ada pada muqarro, yaitu huruf kedua akar kata berharokat fathah. Ciri jamaknya ada pada bina. Bina juga menunjukkan sebagai objek. Akar katanya koroba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mufa'alun. Koroba ada di halaman 335 yang artinya mendekati. Jadi muqarrobina artinya orang-orang
yang didekatkan. Jadi paragraf keempat berarti yang mulia di dunia dan akhirat dan orang-orang yang didekatkan. Jadi Quran surat Ali Imran 45 itu arti keseluruhannya adalah ketika malaikat-malaikat telah berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menyampaikan kabar gembira kepada engkau dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih, anak laki-laki dari Maryam, yang mulia di dunia dan akhirat, dan dari orang-orang yang didekatkan." Sadaqallahul azim. Lancar kali. Lancar, tepat, Suara mantap. Buya putus-putus ya. Mantap ya. Alhamdulillah. Mumtaz ya. Alhamdulillah. Lancar sekali ya. Lancar. Udah lengkap, jadi nggak ada acara lagi, tutup aja lagi, langsung diskusi aja ya. Selamat Bu Yulianti. Terima kasih Bu Nurmalis. Baik Bapak Ibu, saya tambah dikit aja masalah konteksnya ya. Tadi kan sebelumnya cerita para Robi itu berebut memelihara Maryam. Sekarang mungkin Maryam udah besar. Kemudian ada satu berita kepada Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalatil malaikatu. Dan ingatlah ketika malaikat berkata ke Maryam. Jadi kalau saya mengatakan itu, ingatlah ketika itu ada satu momen. Ingat loh itu dulu ya. Dan memang Iza ketika juga. Tapi kita tambah dikit bahwa ada peristiwa penting di situ. Kenapa? Merubah perjalanan dunia. Isqalat, dan ingatlah ketika berkata para malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyyiruki bi kalimatin minhu. Ini menjelang lahirnya Nabi Isa. Tadi kan Maryam dipelihara oleh imam-imam itu atau ulama-ulamanya udah besar ini. Nah, menjelang lahirnya Nabi Isa, innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhu. Bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimatnya itu yang nanti diperlukan itu beda lagi ya. Bikalimatin minhu, ismuhu, namanya Al-Masihu Isa bin Maryam. Namanya Masih itu ada terjemahnya kadang-kadang diurapin lah apa kita gelar Nabi Isa Al-Masih. Al-Masihu Isa bin Maryam adalah dengan kedatangan Isa anak Maryam. Jadi berarti Siti Maryam melahirkan Isa nanti. Nah, ini ya itu baru muncul gunjang gajing nanti. Semacam kalau kita yakin, saya yakinnya bahwa Allah untuk berbuat sesuatu cukup dengan kun fayakun. Menciptakan Isa bagi Allah sama menciptakan Adam, sama aja. Bagi Allah nggak ada masalah. Nah, bagi saya nanti jadi orang-orang Yahudi bermasalah nanti. Kemudian ismuhu Isa bin Maryam. Wajihan orang yang mulia di dunia, fit dunia, mulia, dan kita juga memuliakan. Tapi bagi saya Yahudi tidak memuliakan, lain ceritanya. Ya. Wajihan fit dunia, termulia, orang-orang yang mulia di dunia, wal akhirat, dan di akhirat, minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi Nabi Isa, kita betul percaya bahwa Nabi Isa adalah Nabi, bukan Tuhan ya. Kita Nabi Isa tetap Nabi adalah orang dia, manusia biasa. Tapi diberikan wahyu oleh Allah dengan kitab Injilnya. Di sedikit perbedaan kita dengan tetangga kita. Kita tetap yakin bahwa Isa adalah putra Maryam. Putra Maryam dan seorang Rasulullah, seorang Rasul. Demikian Bapak Ibu, cerita tentang, mungkin nanti saya bisa menambahkan cerita tentang Isa ini ya secara konteks lebih luas. Tapi dalam segi gramatikal, inilah peristiwa saat detik-detik kelahiran Nabi Isa. Maryam diberikan kabar oleh malaikat bahwa akan lahir seorang anak yang bernama Isa bin Maryam. Isa, anak Maryam. Demikian Bapak Ibu semuanya, Bu Yulianti sangat mumtaz sekali, tenang sekali katanya, grogi itu lancar juga, jadi pura-pura grogi aja ya. Pahamilah, mudah-mudahan semua lancar dan inilah langkah pertama kita dalam menerima Quran. Ini bukan akhir ya Bu Yulianti ya, pintu awal kita menerima Quran dengan cari itu aja satu, coba yang lain. Mulai dari Al-Baqarah atau mulai dari Al-Fatihah sekalian. Al-Fatihah sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas. Bapak Ibu yang ada di Zoom Al-Sani sekarang ini jumlahnya 139 orang, luar biasa. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu saya perhatikan tinggi. Nah, hari Sabtu, hari Ahad mungkin kurang dikit ada kegiatan olahraga atau kegiatan apa. Tapi kalau yang Senin sampai Jumat itu ramai. Nah,
Nah, mudah-mudahan kita yang ada di sini berniat menulis surat Al-Fatihah dengan tangan sendiri, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tangan kita bersaksi pada bahwa kita menulis semua ayat, nggak ada ayat yang terlewatkan. Jadi Bu Yulianti, ini pertama kita menerjemahkan ayat dan seterusnya gali terus ya. Baik Bapak Ibu yang lain yang sudah presentasi, jadikan Al-Quran kegiatan sehari-hari kita. Jangan sampai ada hari terlewatkan tanpa menerjemahkan ayat. Bu Yulianti sangat mumtaz sekali ya, selamat. Dan tentu manusia sebagai manusia biasa ada hal-hal yang ada salah, khilaf dan janggal, mohon dibukakan pintu maaf saya sebesar-besarnya. Dan kalau benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya kembalikan kepada Bu Nurmalis sebagai moderator. Silakan Bu Nurmalis. Mic-nya Bu. Mic-nya Ibu Nurmalis. Mic-nya Bu Nurmalis. Mic-nya.